Terus lucunya, kita kalau belum lunas mana mungkin bisa berangkat, Bu? Iya, benar. Saya hanya DP 10 juta ke Travel Aqobah. Monggo bisa dicek nanti. Kata Pak Haji, doa yang banyak. Itu saya belum lunas. Ternyata yang mau beli rumah nggak jadi, cancel. Wow. Bingung nggak, Bu? Udah DP, sedangkan tanggal 28 udah mau jalan umroh. Ibaratnya DP dulu nih, DP kan sambil jual rumah nih, rumah Sampai laku. mau jual rumah. Rumah laku kan buat nambahin bayar Maksudnya kan umroh. begitu. Heeh. Udah mau di DP 150 juta gagal. Oh, nggak jadi DP, di PHP. Masya Allah. Akhirnya karena saya saking ketakutannya, Angus. bukan angus, saya takut mengecewakan ibu angkat saya. Oke. Gitu. Akhirnya saya datang ke sini, saya ijab, saya ikutin, saya nggak ikut konsultasi lagi. Saya pengen buktiin. Fokus ijab. Fokus ijab. Yatim kurung atau tahajud? Tahajud. Oke. Masya Allah. Tahu-tahu langsung travel bilang, ibu nggak usah bingung, ibu berangkat dulu. Sama. Berangkat dulu. Demi Allah, saya tidak bayar apa-apa. Itu jamaahnya Cuma berapa DP. tuh si Aqobah itu? Hebat nggak? Tadinya 30, terus hanya 10 orang dan dia berangkatkan. Wow, luar biasa. Allahu Akbar kan? Akhirnya tetap berangkat. Tetap berangkat, saya 10 belum bayar termasuk apa-apa. ibu dan Iya, ibu sama iya, ini, iya. ibu angkatnya. Jadi rombongan VIP. VIP. Lah ya kan 10 orang, nggak 30 Oh orang. iya, tadi rame bener ya. Nah, Si siapa tuh namanya? Itu ini hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Luar biasa ya. Emang namanya ilmu kearifan lokal nih. Ngeri-ngeri sedap. Bu. Oke, perkenalkan dulu Bu, nama dan dari mana? Iya, saya Ibu Maya dari Bintaro. Bintaro, sektor berapa Bu? Pondok Aren. Pondok Aren. Belakang komplek. Belakang komplek, yang arah ke ini ya, apa namanya tuh? Gopli. Gopli, iya, Cipadu. Iya, sebelumnya. Iya, oh sebelumnya. Oke, belum ada pom bensin. Lah kenapa jadi nanya alamat? Oke, Bu, singkat cerita, Ibu tahu RBAY dari mana? Bu Maya? Iya. Oke, dari mana Bu taunya? Dari biasa intip-intip di TikTok, di YouTube gitu kan. Awalnya TikTok dulu apa YouTube? YouTube. Awalnya YouTube dulu. YouTube. YouTube, nyimak, buka TikTok kok juga ada. Diam-diam, cobain ilmunya gitu. Praktekin gitu. Ibu kapan taunya tuh? Saya kobul sebelum hajat yang ini ada 23 Agustus. Sebelum Oh, udah lumayan lama ya? itu Agustus. kobul beberapa hajat. Itu pada tanggal 23 Agustus hajatnya, kobulnya tuh anak saya coba-coba kuliah kemana aja, mau ke Malang, mau ke Bandung, ke segala macam. Tapi saya hajatnya minta anak saya biar di UI. Pengennya kuliah di UI. Iya. Oke. Tetap udah tes kemana-mana. Nah akhirnya saya praktekin tuh. Saya belum ketemu Pak Haji Sama sekali? sama sekali. Udah datang ke RBAY? Sebelum belum. Oh belum, baru nyimak, praktek. Iya, tanggal 23 saya testimoni itu. Agustus. Iya, 23 Agustus. Oh, datang ke sini pencerahan? Iya, Oh, langsung testimoni sama Oh, Pak Haji. oke. Alhamdulillah. Jadi saya cawik-cawik tuh CD kita balik. Terus saya cawik-cawik anak saya setiap bangunin sholat subuh. anaknya dicawik-cawik. Gimana Bu? Apa tuh Bu namanya? Di Camahan. Iya, di Camahan. sudah Salah. Anak saya kan, lagi tidur ya kan. Oh, ganggu aja lo Mak. Gua Langsung dicawik-cawik. bangun ya. Oh, di Camahan. Jamaah. Alhamdulillah tuh. Ya Allah. Ibu ya ucapnya Tuhan. apa? Ya saya minta ya Allah mudah-mudahan dikabul masuk UI gitu. Segitu mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Terus kata ibu saya, jangan mudah-mudahan, jangan kata semoga. Kata Pak Haji harus pasti. Oh, ibunya juga nonton RDAY? Itu saya dari ibu saya, nenek-nenek nonton YouTube. Oh, ada Langsung ibunya kasih ikut nggak? tahu. Ibu ikut? Enggak. Oh, nggak ikut. Udah sepuh. Tapi Oh. nontonnya YouTube, nontonnya RDAY terus. Pokoknya setelah kabul harus ke sana gitu. Dan saya kabul alhamdulillah. Jadi si anak nih diterima tanpa tes. wah yang benar. Modal di Camahan doang. Iya. Padahal udah ngetes udah daftar di Malang, Di Bandung. Unibro Udah ya. tes, udah Malang semua. Unibro. Di Bandung Udah, apa Unpad? iya. Oh iya Pajajaran ya. Udah semua. Terus ada lagi kampus apa lagi yang dia ikutin? Dilihat lagi kan kata Pak Haji, jangan lupa mandi malam, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud. Iya. Habis itu kita ngaji, terus saya setiap Jumat nggak lepas kata Pak Haji kan suruh sedekah subuh Sedekah sama subuh. Jumat barokah. Heeh. Nah itu alhamdulillah saya jalanin. Jadi- Sebelum saya kesini, saya ikutin ini Pak Haji. Begitu kabul saya langsung kesini testimoni. Oke, jadi ibu anaknya pengen kuliah nih, ya kan? Itu dalam jangka berapa lama tuh? Nggak nyampe sebulan.
nggak nyampe sebulan, sedekah subuh nggak pernah bolong, Iya. sedekah Jumat barokah nggak pernah Iya, bolong, iya. ngelakuin sedekah ke tukang pembersih WC nggak? Iya, Juga. Di pom bensin atau di mana? sekarang kan pom bensin susah ya Ah. jaga. Jadi saya keliling puter, itu ada di Kalibata. Hah? Setelah Kalibata tuh Iya, maksudnya di pasar Minggu itu di saya langsung kata Pak Haji kan kasih 100.000 itu di pom bensin apa terminal atau? pom bensin ada itu. Oh, akhirnya ibu ketemu Saya nih. numpang sholat, ya saya numpang sholat saya langsung sedekahin Oh, 100.000. oke. Dan kata Pak Haji kalau bisa maksimal duit yang paling besar yang ada di kantong kita keluarin gitu. Nah, ibu pada saat sedekah itu ada ijab tertentu nggak? Maksudnya ngucap apa gitu? Nggak ada. Apa ngasih aja udah? Gak ada, saya ikutin aja Pak Haji. Saya udah la haula. Yang penting saya udah sebut di sholat tobat, di sholat duha, di sholat tahajud, di sholat semuanya yang 3 itulah. Yaudah. Tahajud juga. Berarti ibu ibadah ekstrim dimainkan, Iya. sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, Kabul. hajatnya untuk Pasti. anak biar diterima di Universitas Yellow Jacket. Iya, Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. sekarang dia fakultas apa? Teknik. Teknik. Iya. Oh, luar biasa. Langsung saya datang ke sini, saya bawa ibu angkat saya karena saya ada hajat, saya pengen umroh. Saya pengen umrohin ibu angkat saya. Sebenarnya bukan ibu angkat yang ngurus anak dan saya dari kecil. Jadi lain kata pembantu ya Pak. Gitu. Cuman sekarang jadi guru ngaji. Nah, saya pengen hajat itu setelah tanggal 23 Agustus saya kesini, saya testimoni, saya kabarkan ke Pak Haji, ilmu Pak Haji saya udah praktekin, alhamdulillah kabul, anak saya masuk UI tanpa tes. Oke. Alhamdulillah. Nah, saya Terus kesini berhajat lagi. ya, berhajat Lanjut lagi lagi. saya kesini, saya bawa ibu angkat saya. Pengen umroh. Pengen umroh. Saya Oke. belum ngomong sama Pak Haji. Nah, begitu giliran di depan, Pak Haji langsung ngomong, dari mana? Nama udah selesai. Ibu bisa nonton di YouTube nanti tanggal 23 Agustus. Ada Itu ya? Pak Haji langsung ngomong, gua udah tahu nih niat lu, hajat lu. Lu udah cenut-cenut pengen umroh katanya. Ngucap aja belum? Demi Allah belum. Ngomong aja sepatah kata belum? Belum, saya sampai nangis. Saya langsung sebut Iya. nyamperin Pak Haji, saya cium tangan, malah saya dikasih ongkos 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Luar biasa. Udah kabul ya kan. Iya. Alhamdulillah, demi Allah demi Rasulullah. Itu Pak Haji bilang, gue udah tahu lu cenut-cenut lu mau umroh, entar lu umroh sama keluarga lu. Iya, saya ibunya, kata ibu angkat saya. Sama saya umrohnya, saya baru pulang Bu, alhamdulillah umroh. Baru berapa hari? Tanggal 8 saya pulang. 8 Desember kemarin. Dan ajibnya, Hah? saya umroh baru DP. Heeh. Waktu itu rencananya sama Pak Haji kan minta hajat. Pergi berdua? Berdua, Oke, kan terus? kesini berdua. Saya sama Pak Haji dibilang nanti lu umroh. Gue udah tahu niat lu umroh tahun November. Dia bilang, amin ya Allah Pak Haji, makasih udah tahu niat saya gitu. Apalagi niat lu? Saya pengen jual rumah Pak, udah setahun belum laku gitu kan. Ya udah, ntar lu lakonin lagi yang kayak kemarin, kan udah kabul. Iya Pak Haji, alhamdulillah. Terus lucunya kita kalau belum lunas mana mungkin bisa berangkat Bu. Iya, benar. Saya hanya DP 10 juta ke Travel Aqobah. Monggo bisa dicek nanti. Kata Pak Haji, doa yang banyak. Itu saya belum lunas. Ternyata yang mau beli rumah nggak jadi, cancel. Wow. Bingung nggak Bu? Udah DP, tadinya- sedangkan tanggal 28 udah mau jalan umroh. Ibaratnya DP dulu nih. DP Kan sambil 10 jual rumah nih, rumah Saya mau laku. jual rumah. Rumah laku kan buat nambahin bayar Maksudnya kan umroh. begitu. Heeh. Udah mau di DP 150 juta gagal. Oh, nggak jadi DP. Di PHP. Masya Allah. Akhirnya karena saya saking ketakutannya, Angus. bukan angus, saya takut mengecewakan ibu angkat saya. Oke. Gitu. Akhirnya saya datang ke sini, saya ijab, saya ikutin, saya nggak ikut konsultasi lagi. Saya pengen buktiin Fokus ijab. fokus ijab. Yatim kurung atau tahajud? Tahajud. Oke. Masya Allah, tahu-tahu langsung travel bilang ibu nggak usah bingung, ibu berangkat dulu sama. Berangkat dulu. Demi Allah, saya tidak bayar apa-apa. Itu jamaahnya Cuma berapa DP. tuh si Aqobah itu? Hebat nggak? Tadinya 30, terus hanya 10 orang dan dia berangkatkan. Wow, luar biasa. Allahu Akbar kan? Akhirnya tetap berangkat. Tetap berangkat, saya 10 belum bayar termasuk apa-apa. ibu dan Iya, ibu sama ini, ibu angkatnya. Jadi rombongan VIP. VIP. Lah ya kan 10 orang, nggak 30 Oh orang. iya, tadi rame bener ya. Nah, Si siapa tuh namanya? Itu Oh, ini rumahnya. hebatnya. Kita tahajud seperti yang Pak Haji omong. Makanya saya Disuruh ingin berangkat berbagi. dulu. Suruh berangkat dulu. Demi Allah saya belum bayar. Saya hanya bayar 10 juta disuruh berangkat. 10 juta buat berdua Iya. DP-nya. DP doang. Wow, luar biasa. Bener-bener dah doa Pak Haji Secara bilang, logika mah nggak mungkin nggak ya? mungkin secara logika, ya kan. Terus tambah lagi saya bingung, ongkosnya dari mana nih Bang? Saya suruh berangkat aja kan nggak mungkin cuma bawa baju doang, mau kompor ya nggak Bu? Rumah kena PHP ya kan? Iya, kena PHP, Masya Allah. Tahajud lagi di situ. Hari besoknya berangkat, malamnya orang dateng Bang, DP-in 100 juta. Rumah? Iya. Alhamdulillah.
Saya cuma di sini sedekah sama anak yatim, sama tulis yang sedekah di situ. Oh, iya. Saya isi dompet. Oh. Bener kata Pak Haji, lu punya berapa? Lu keluarin, ntar pasti dapat. Tapi ibu pas sedekah seisi dompet, nggak ini dulu kan? Nggak, oh ini buat beli bensin, oh ini buat beli ini. Nggak ada. Los aja. Udah los. Geber. Yang penting pulang ada bensin ya kan? Posisi bensin memang sudah terisi. Udah keisi. Oke. Nah, singkat cerita, ibu udah sedekah seisi dompet, pulang ke rumah, ada yang DP rumah. Tahu-tahu langsung datang lihat rumah langsung DP. Udah gitu lucunya, orang itu uangnya di deposito. Nah, Bingung nggak? Saya mau berangkat, tapi dia mau rumah saya, tapi uangnya di deposito. Saya sholat lagi lah, mandi Iya. malam itu runutannya terus Pak. Kata Pak Haji kan harus seusia umur kita, dan itu memang terbukti gitu. Nah ini bayangin gak sih Bang, saya mau berangkat umroh, nggak punya duit, atau suruh berangkat. Udah berangkat saya nggak punya ongkos, ya kan? Nah udah nggak punya ongkos, akhirnya saya tahajud lagi dong, sholat malam lagi dong, mandi malam sama Pak Haji, runutan yang dibalik-balik itu tetap. Gitu. Alhamdulillah besoknya dia ke BCA, dia beri depositonya, dia bisa Abang. oh cair tuh. Oke, singkat cerita, ibu berarti melakukannya itu yang mandi jam 00 ibadah Itu ekstrimnya tetep. terus kan? Terus. Oh maksudnya bahasanya tahajud datang ke sini tahajud Datang ke berjamaah. sini saya karena saya oke, kecewa yang mau beli rumah cancel, sedangkan saya udah DP umroh. Yang 150 juta. Nah itu nyata Bapak Ibu. Bu, bener-bener saya ini berbagi ya, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin. Kata Pak Haji, begitu kita yakin, kabul Bang. Allah pertolongannya itu tidak pernah telat, datang tepat pada waktunya. Besok saya berangkat umroh, malamnya orang itu datang. Saya berangkat umroh jam 6, tapi pesawat saya jam 00 di bandara. Pagi-pagi dia ke BCA ngebreak depositonya Bang. Cair lagi. Cair. Jam 12 saya ditransfer, saya langsung tuker real. Saya berangkat jam 6 Bang. Ada uang saku deh. Nah, gitu kan. Plus bisa ngelunasin. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya tangkap dari ceritanya, ibu ini pokoknya pasrah aja. Yang penting saya udah berdoa, selebihnya saya pasrahin. Yang pasti La haula. ibu juga yakin Allah pasti nolong saya. Emang Allah nih Bu, kerennya gini Bu, dibikin detik-detik terakhir nih, ibarat bom waktu nih, udah Udah pesimis kita kan? nggak jadi melonjak denyut jantung nih, aduh. Nah, sebenarnya poinnya adalah nggak usah aduh gimana, slow aja, kita mau jalan-jalan Itu Pak Haji aja. bilang, slow pasti ada aja. uangnya, Pasti. ada rezekinya. Tahajud aja, jadi nggak usah dipikirin kayak aduh 2 hari lagi, aduh gimana, jangan banyakan aduh. Pasti tenang aja, ada Allah, pasti ada Allah. Alhamdulillah ada uangnya, alhamdulillah pasti ada uangnya gitu. Jadi aduhnya tuh diubah jadi alhamdulillah gitu, nggak usah aduh gimana, aduh 2 hari lagi nih, aduh deadline lagi, aduh rumah mau kagak usah aduh, tenang aja Bu. Pokoknya Allah tuh emang cara kerjanya kadang-kadang bikin kita Shock. nah, lu lihat Bar, pasti lu gitu bakal kan. ngeluh apa enggak nih? Oh sampai detik terakhir dia tetap husnuzon, yakin pasti diberesin sama gue nih, ibaratnya gitu tuh dialognya gitu kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah aduh udah tanggal segini, lebih baik gini Bu, bodo amat dah ya, kamu lelang, gua nggak peduli, ada Allah ini. Mending begitu, nggak berangkat, gua nggak peduli, ada Allah ini, tapi Allah pasti berangkat dong ya kan, gitu. Jadi kita berbaik sangka aja, nggak usah apa ya kan, Pak Haji selalu ingetin ya kan, jangan apa istilahnya menghina Allah tuh khawatir besok gimana, kagak usah khawatir, udah gimana besok dah ya kan. Yang penting hari ini happy, ketemu anak yatim, datang ke RDA ya gitu dulu, ya kan. Betul. Berarti ibu Ini nyata. balik dari sini, Allah kasih kemudahan. Langsung Gitu Bang, ya. apa nggak takjub itu Bu? Umroh tanpa biaya, saya belum lunasin. Mana ada travel yang belum bayar udah suruh jalan Pak, Bu. Masya Allah, Oke. pertolongan Allah. Jadi salah satu poinnya juga gini, kenapa si ibu ini? Kan tadi saya sempat nyimak kayak gini. Pokoknya ada apa saya langsung tahajud. Oh maksudnya dia maksain datang ke sini. Maksain, gitu. mau ada duit nggak ada duit. Jadi Saya maksain ke sini. poinnya adalah ijab sama anak yatim Bang. Poinnya adalah Allah pasti kabulin. Cuman biar kita lebih yakin dan kita tenang, paksain datang ke sini. Pulang dari sini udah nggak akan ada kekhawatiran. Yang terjadi besoknya kabar gembira gitu. Betul Bang. Nah, Betul, berarti ibu kan datang lagi malam ini, tentunya ada hajat dong. Ada. Ya kan? Yakin nggak Allah pasti ijabah? Yakin banget. Ya udah pasti yakin lah, Yakin. kabul terus ya kan. Kabul terus saya. Udah masa 2 kali testimoni, ragu? bener-bener. Nggak tahu Mas, yakin nggak ya? Jangan. ya. Nah, Pokoknya Allah ini pasti. luar biasa nih Bu Maya. Di luar sana juga, kemarin juga beberapa waktu lalu sempat ada Bu Imas yang dia pengen naik haji. Itu sisa baru DP juga gitu ya. Dan alhamdulillah tahu-tahu tiba-tiba tuh lunas ya kan, akhirnya dia bisa naik haji, dia bisa berangkat. Dan itu memang balik lagi, pertolongan Allah tuh kadang-kadang emang gak masuk akal. Gak masuk ya. akal Bang, coba dong. Bener-bener Allah pikir. tuh Gak mungkin Bang, kalau saya nggak ikutin
inian Pak Haji. Betul. Sholatnya ditekunin, sedekah subuh mau sehari 2.000 dikumpulin atau yang penting kan rutin kata Pak Iya, Haji. betul. Ya kan? Sedekah Jumat barokahnya walaupun satu box 10.000, mau 10 box atau 5 box. Kalau saya jalan sendiri sedekah Jumat barokahnya Bang. Saya kasihin orang-orang kayak badut, kayak silver. Manusia silver. Iya, itu segala saya jalan. Ikutin kata Pak Haji itu yang benar-benar. Masya Allah dah pertolongan Allah. Oke. Yakin Bu. Bu Maya, ada lagi Bu hajat yang sudah terkabul? Banyak sih ya, tapi Sebenarnya ini banyak yang ya? benar-benar saya maksudnya benar-benar saya pengen kasih tahu ibu dan bapak ini benar-benar Bang. Takjub kabul. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.